Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmah dan rekan saya Muhammad Lukman Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik, yaitu optimasi query pada database terdistribusi, guna meningkatkan efisiensi dan sistem kerja database. Melihat optimasi query sebagai langkah fundamental dalam meningkatkan performa database, terutama dalam lingkungan terdistribusi, query yang tidak dioptimalkan seringkali menjadi penyebab lambatnya respon pengguna. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan memahami konsep optimasi query. Optimasi query adalah proses analitis untuk memastikan eksekusi query dilakukan secara efisien dalam sistem basis data terdistribusi. Proses ini melibatkan pengurangan biaya komunikasi antar node, mempercepat kecepatan eksekusi, dan memastikan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan jaringan secara efektif. Pentingnya optimasi query mencakup tiga hal. Yang pertama adalah efisiensi eksekusi query, yaitu optimasi memungkinkan query dijalankan lebih cepat, sehingga waktu respon pengguna menjadi lebih singkat. Yang kedua yaitu minimalisir biaya koneksi. Dalam sistem terdistribusi, komunikasi antar node bisa menjadi sangat mahal. Optimasi membantu mengurangi biaya ini. Yang terakhir yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan memanfaatkan sumber daya seperti CPU, memori, dan jaringan secara efektif, kita dapat menghindari pemborosan. Adapun tantangan optimasi query, yang pertama yaitu biaya komunikasi. Dalam sistem basis data terdistribusi, komunikasi antar node sering menjadi biaya terbesar. Pengiriman data yang besar atau tidak perlu dapat menyebabkan overhead yang signifikan. Yang kedua yaitu join ordering. Query sering melibatkan join antar tabel atau data yang tersebar. Mengurutkan join untuk mengurangi data perantara sangat sulit karena banyaknya kemungkinan strategi. Yang terakhir yaitu koordinasi antar node. Sistem harus memastikan sinkronisasi antar node untuk mencegah konflik, duplikasi, atau kehilangan data secara eksekusi query selama eksekusi query yang menambah kerumitan dalam optimasi. Adapun komponen dalam optimasi query. Yang pertama adalah search space, yaitu kumpulan rencana eksekusi alternatif untuk query. Cost model, yaitu perkiraan biaya setiap rencana, input-output, CPU, dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu search strategi, yaitu metode memilih rencana terbaik untuk search space. Adapun pendekatan optimasi, yaitu dinamis, pengoptimalan saat runtime berdasarkan kondisi aktual. Adapun statis, optimasi dilakukan sebelum eksekusi. Compile time dan hybrid menyatukan keuntungan statis dan dinamis. Diagram ilustrasi proses optimasi. Tahapan ini, yang pertama adalah input query. Adalah menerima query yang dimasukkan oleh pengguna. Query ini biasanya dalam bentuk SQL, yaitu Structured Query Language, yang bertujuan untuk mengambil atau memanipulasi data. Selanjutnya yaitu Search Space Generation. Pada tahapan ini, sistem menghasilkan ruang pencarian. Dari berbagai kemungkinan eksekusi query, proses ini dilakukan dengan menerapkan transformasi rules, yaitu aturan-aturan transformasi seperti penggabungan tabel, dekomposisi query, atau optimasi penggunaan indeks. Aturan-aturan ini memastikan bahwa query dapat dijalankan dengan cara yang berbeda, namun menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya yaitu search strategi. Setelah ruang lingkup dihasilkan, sistem menggunakan strategi pencarian untuk mengevaluasi berbagai rencana eksekusi. Eksekusi query, yaitu Query Execution Plan atau disingkat dengan QEP. Strategi pencarian ini memanfaatkan cost model, yaitu model yang
memperkirakan biaya setiap rencana berdasarkan faktor-faktor seperti waktu eksekusi, jumlah input-output disk, penggunaan memori, atau kompleksitas komputasi. Selanjutnya yaitu Base QEP atau Base Query Execution Plan. Setelah mengevaluasi semua kemungkinan, sistem memilih QEP dengan biaya terendah sebagai base QEP. QEP terbaik ini adalah rencana eksekusi query yang paling efisien, yang kemungkinan digunakan oleh sistem untuk menjalankan query. Selanjutnya yaitu model biaya terdistribusi. Faktor utama yang mempengaruhi biaya, yang pertama adalah CPU, pemrosesan yang mempengaruhi waktu eksekusi query, input-output, akses data dari disk atau node lain, komunikasi, waktu yang dibutuhkan untuk transfer data antar node. Contoh perhitungan biaya. Data yang ditransfer dilambangkan dengan D yaitu 100 MB, bandwidth-nya dilambangkan dengan B yaitu 10 MB per second, latensi dilambangkan dengan L 0,1 detik, dan node dilambangkan dengan N yaitu 5. Rumus biaya komunikasi yaitu biaya komunikasi sama dengan B per D ditambah L dikali M. Perhitungannya, transfer data 100 per 10 sama dengan 10, komunikasi yaitu 0,5 dikali 5 sama dengan 0,5. Sehingga total biaya komunikasi 10 ditambah 0,5 sama dengan 10,5. Selanjutnya yaitu join ordering. Join ordering adalah proses menentukan urutan terbaik untuk melakukan operasi join dalam sebuah query. Tujuannya adalah meminimalkan urutan data perantara dan biaya eksekusi, terutama dalam sistem basis data terdistribusi. Join ordering penting karena jika urutan join salah, dapat menghasilkan data perantara yang besar, meningkatkan waktu eksekusi dan biaya komunikasi. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Lukman, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Sri Rahma yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Sri Rahma. Saya akan mempresentasikan tentang semi join, lalu tentang algoritma di dalam optimasi query database yang terdistribusi, kemudian menjelaskan lebih rinci mengenai konsep-konsep yang dijelaskan oleh Siti Rahma melalui pendekatan studi kasus. Yang pertama, semi join. Semi join merupakan proses optimasi dalam basis data yang digunakan untuk mengurangi jumlah data yang transfer antar node. Biasanya dilakukan dengan filtering dan lain sebagainya. Di sini ada perbandingan dari join langsung dan semi join. Join langsung, misalkan tabel mahasiswa memiliki 1000 code, dikirim sepenuhnya ke tabel KRS dengan 2000 code untuk operasi join. Ukuran data yang dikirim adalah 1000 baris. Sementara semi join hanya kolom NIM, join key, atau mungkin di sini kita lebih mengenalnya dengan foreign key atau primary key dari tabel mahasiswa. Ukuran 1000 baris, namun lebih kecil karena hanya kolom NIM yang dikirimkannya. Dikirim ke situs KRS setelah data difilter, hanya baris relevan yang dikirim. Ukuran data yang dikirim jauh lebih kecil dibanding dengan join langsung, karena join langsung itu mengirim keseluruhan tabel mahasiswa, namun semi join hanya mengirim kolom NIM-nya saja. Di sini ada algoritma dalam optimasi. Yang pertama ada dinamis dan statis. Algoritma dinamis
QoE, yaitu optimasi dilakukan saat runtime berlangsung. Memiliki kelebihan adaptif pada perubahan data, karena ketika data berubah kita bisa langsung melakukan optimasi ketika runtime berlangsung. Optimal untuk query-query yang dinamis dan efisien untuk sistem yang kompleks. Untuk statis, optimasi dilakukan sebelum terjadi eksekusi. Memiliki kelebihan cepat karena proses optimasi dilakukan di awal sebelum eksekusi. Yang kedua, ideal untuk data yang statis atau jarang berubah. Bahkan untuk data-data yang sering berubah, seperti misalkan data-data e-commerce yang mudah sekali berubah, atau marketplace yang sering kali berubah. Algoritma optimasi statis tidak cocok untuk data-data yang dinamis. Kelebihan yang ketiga yaitu sederhana dengan overhead rendah, karena optimasi dilakukan sebelum sampai atau sebelum eksekusi. Di sini ada studi kasus. Studi kasusnya, sebuah universitas memiliki sistem akademik yang terdistribusi dengan data tersebar di beberapa server. Server A berisi data mahasiswa, server B berisi data mata kuliah, dan server C berisi data nilai. Misalkan di sini kita ingin menemukan nilai mahasiswa yang lebih dari 80 dari mata pemrograman, dari mata kuliah pemrograman. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel mahasiswa dan mata kuliah. Tabel nilainya. Jika kita lihat di sini, sepertinya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah memiliki hubungan many to many. Dalam tabel relasinya itu tabel nilai. Dapat dilihat dari tabel nilai memiliki ID mahasiswa sebagai foreign key dan ID mata kuliah sebagai foreign key juga. Di sini query SQL-nya, kita menguji atau memilih nama mahasiswa dan nilai dari tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel mata kuliah, yang dimana nama di parameternya yaitu ID mahasiswa, ID mata kuliah, nama mata kuliah, serta nilainya lebih dari 80. Jika query tadi diterapkan tanpa adanya optimasi, maka langkah-langkah eksekusinya yaitu data akan dilakukan join terlebih dahulu sebelum dilakukannya filterisasi. Oleh karena itu, data yang dikirimkan atau data yang transfer akan lebih banyak. Dari tabel mahasiswa dapat mengirimkan data, misalkan dari tabel mahasiswa itu ada 10.000 record, dikali dengan 100 byte, maka akan mengirimkan data dari tabel hanya dari tabel mahasiswa itu 1 MB. Sementara dari tabel mata kuliah kita memiliki 1000 record dengan recordnya itu 100 byte. Maka dari tabel mata kuliah data yang ditransfer sebesar 0,1 MB. Sementara dari tabel nilai memiliki 100.000 baris atau 100.000 record. Recordnya memiliki ukuran 100 byte. Maka dari tabel nilai yang ditransfer adalah 10 MB. Total data yang dikirimkan yang ditransfer pada eksekusi ini adalah 11,1 MB. Ini hanya untuk satu eksekusi, hanya untuk mencari data mahasiswa nilai lebih dari 80 dengan mata kuliah pemrograman. Perhitungan biaya dan waktu. Biaya yang diperlukan misalkan biaya transfer untuk 11 MB dengan asumsi 0,05 dolar per megabyte, maka biaya transfer yang diperlukan untuk satu eksekusi ini adalah untuk satu kali eksekusi adalah 0,56 dolar atau setengah dolar. Waktu transfernya 1,1 detik
dengan asumsi 1 MB itu 100 milisekund. Waktu CPU-nya akan cenderung lama karena semua data diproses. Begitupun juga dengan sumber daya CPU-nya akan lebih banyak memakai sumber daya CPU karena semua data juga diproses. Mari kita lihat jika dilakukan optimasi. Jika dilakukan optimasi, langkah-langkah teknisnya bisa jadi sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan filter di server B untuk memilih mata kuliah pemrograman. Melakukan filter di server B untuk memilih mata kuliah pemrograman dari mata kuliah mata pemrograman. Kemudian data dari nilai di filter untuk mencari nilai lebih dari 80. Lalu dari hasil kedua digabung dengan hasil dengan tabel mahasiswa. Jika dilakukan optimasi dari server B ke server C, maka data yang ditransfer adalah 100 byte. Dari server C ke server A, maka data yang ditransfer adalah 100 kilobyte. Jadi total data yang ditransfer untuk eksekusi ini adalah sebesar 100,1 kilobyte. Dan perhitungan biaya dan waktu secara asumsi sama seperti tadi 0,0 MB untuk per megabyte-nya, $0,05 untuk per megabyte-nya. Jika data yang ditransfer 100,1 kilobyte, maka biaya yang dibutuhkan adalah $0,05. Waktu transfer misalkan sama seperti tadi, perlu 100 milisekund untuk mentransfer 1 MB, maka waktu yang dibutuhkan adalah 10,01 milisekund. Dan waktu CPU lebih cepat karena data yang diproses lebih sedikit. Begitupun dengan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya yang digunakan lebih sedikit karena data yang diproses juga lebih sedikit. Karena dilakukan filterisasi dulu sebelum melakukan join. Perbandingan dapat dilihat perbandingannya cukup signifikan antara optimasi dengan tanpa optimasi, mulai dari besarnya data, waktu, biaya, hingga sumber daya yang diperlukan. Dari presentasi ini bisa kita tarik kesimpulan. Dari sisi analisis, dapat disimpulkan bahwa optimasi query memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem database distribusi. Sementara dari sisi teknis, langkah-langkah seperti filtering dan penggunaan semi-join dapat mengurangi biaya, waktu, serta sumber data yang diperlukan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Karena video ini akan dipublikasikan di YouTube, jika ada saran, pertanyaan, ataupun kritik bisa di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.